Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen serta teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Yongki Neseta, lalu ada rekan saya Vivi Veronica dan Taufikur Rahman Malik Ibrahim, ingin memaparkan hasil kerja tugas besar kami untuk mata kuliah aljabar linier. Di sini kami mengambil topik yang sangat dekat dengan jurusan kita, yaitu analisis sistem produksi 3 produk menggunakan matriks, vektor, dan nilai Eigen, di mana fokus utama kami adalah mengoptimalkan kapasitas di sebuah manufaktur furnitur. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama, mari kita lihat dulu apa yang melandasi studi kasus ini. Di dunia industri nyata, masalah klasik yang sering kita temui adalah bagaimana caranya pabrik bisa memproduksi barang sebanyak mungkin, tetapi terbentur oleh keterbatasan sumber daya. Mulai dari jam kerja mesin, kapasitas tenaga kerja, sampai stok bahan baku. Kalau kita cuma pakai feeling atau tebakan, tentu resikonya besar. Makanya, di sini kami menerapkan sistem persamaan linier atau SPL. Pendekatan matriks ini sangat membantu karena modelnya terukur, rapi, dan sanggup mengelola data produksi dalam skala besar secara akurat. Dari tantangan tadi ada 3 target utama yang ingin kami capai melalui analisis ini. Yang pertama, kami ingin membuat model matematika atau SPL-nya dulu, supaya kita bisa melihat gambaran jelas hubungan antara produk dengan sumber daya yang tersedia. Kedua, kami akan menguji 2 metode solusi aljabar, yaitu eliminasi Gauss dan infer matriks, untuk mencari tahu kombinasi jumlah produksi yang paling optimal. Dan yang terakhir, kami juga melakukan analisis nilai Eigen dan determinan, untuk menguji seberapa stabil sistem produksi ini jika berjalan jangka panjang. Sekarang mari kita kenalan dengan objek studi kasusnya. Kita mengambil sampel dari sebuah perusahaan manufaktur furnitur perkantoran. Mereka punya 3 lini produk utama. Ada meja belajar tipe premium, kursi belajar yang ergonomis, dan lemari penyimpanan modular. Kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas pabrik dibatasi oleh 3 hal. Jam operasional mesin yang cuma ada 290 jam, waktu kerja operator atau tenaga kerja sebesar 230 jam, dan ketersediaan bahan baku sebanyak 180 unit. Tugas kita adalah membagi porsi alokasi ini secara pas. Nah, angka-angka detail kebutuhan per unit produknya bisa kita lihat bersama pada tabel di slide ini. Sebagai contoh, untuk bikin 1 unit meja belajar, pabrik harus mengorbankan 2 jam mesin, 1 jam tenaga kerja, dan 1 unit bahan baku. Pola yang sama juga berlaku untuk kursi dan lemari, dengan angka kebutuhan masing-masing yang tertera di sana. Kalau kita perhatikan, kolom paling kanan, itulah total pagu atau ceiling kapasitas kita, 290, 230, dan 180. Dari sebaran angka inilah data mentah kita kumpulkan sebelum diolah ke tahap aljabar. Langkah pertamanya, kita terjemahkan dulu data tadi ke bahasa matematika. Kita buat permisalan variabel keputusan, X untuk jumlah meja, Y untuk kursi, dan Z untuk lemari. Begitu kita hubungkan koefisien kebutuhan dengan variabelnya, terbentuklah 3 persamaan linier yang saling mengikat seperti di layar. Persamaan pertama adalah batas untuk jam mesin, persamaan kedua untuk jam tenaga kerja, dan yang ketiga melambangkan batas stok bahan baku kita. Supaya SPL ini bisa kita selesaikan dengan cepat, pakai kaidah aljabar linier. Persamaannya kita ubah ke dalam format matriks AX sama dengan B. Di bagian atas, susunan angka koefisien tadi otomatis
membentuk matriks A berordo 3x3. Lalu, biar pengerjaannya lebih ringkas, kita gabungkan matriks koefisien ini dengan vektor konstanta kapasitas di sebelah kanannya. Susunan inilah yang kita sebut sebagai matriks argumented A per B. Matriks inilah yang menjadi modal utama kita untuk melakukan hitungan di langkah berikutnya. Metode pertama yang kami pakai untuk mencari solusi adalah eliminasi Gauss dengan operasi baris elementer atau OBE. Strategi awalnya kami tukar baris 1 dengan baris 2, R1 sampai R2. Tujuannya sederhana, biar kita dapat angka 1 sebagai pivot di pojok kiri atas, sehingga hitungannya lebih mudah. Setelah itu, kami bersihkan angka di bawah pivot tersebut menggunakan operasi baris. R2 sama dengan R2 dikurang 2R1 dan R3 sama dengan R3 dikurang R1. Proses eliminasi ini terus dilanjutkan sampai matriksnya membentuk pola segitiga atau eselon baris. Dari sana, lewat substitusi balik, ketahuanlah nilai akhirnya. Z sama dengan 5, Y sama dengan 55, dan X sama dengan 115. Untuk memastikan kalau hitungan kami tidak keliru, kami juga mengujinya dengan metode inverse matrix lewat rumus X sama dengan A pangkat min 1B. Pertama, kami cari dulu inverse dari matriks A, dan didapatlah matriks kofaktor dikali 1/4 seperti yang tertulis di layar. Menariknya, begitu matriks inverse ini kita kalikan dengan vektor kapasitas B, hasil pecahannya sangat pas dan presisi. Angkanya sama persis dengan metode Gauss tadi, yaitu kita harus memproduksi 115 unit meja, 55 unit kursi, dan 5 unit lemari. Sekarang mari kita bedah arti angka-angka ini dari sudut pandang teknik industri menggunakan analisis determinan. Hasil perhitungan menunjukkan nilai determinan dari matriks A adalah 4. Karena determinannya tidak 0 dan A tidak sama dengan 0. Artinya, matriks ini punya inverse. Kesimpulan praktisnya bagi operasional pabrik adalah sistem kita konsisten dan punya solusi tunggal. Tidak ada kontradiksi data. Dan kolom-kolom matriks yang terbukti bebas linear dengan rank A sama dengan 3. Jadi target ini dipastikan valid dan bisa dicapai di lapangan. Kalau kita visualisasikan hasil tadi ke dalam grafik alokasi produksi, kita bisa melihat proporsinya secara jelas. Rekomendasi porsi produksi terbaik dalam menempatkan jumlah terbesar ada pada meja belajar, yaitu sebanyak 115 unit, lalu diikuti kursi belajar 55 unit, dan terakhir lemari penyimpanan sebanyak 5 unit. Kombinasi komposisi angka inilah yang menjamin seluruh kapasitas mesin, jam kerja kru, dan stok bahan di gudang terpakai secara optimal tanpa ada yang mubazir. Secara geometris, titik optimal 115,555 ini sebenarnya adalah titik potong tunggal dari 3 bidang pembatas di dalam ruang vektor 3 dimensi R⁻3. Jika dinyatakan dalam bentuk vektor kolom, kita dapatkan sektor solusi X. Kami juga mengukur panjang atau norma dari vektor ini, dan ketemu nilainya di angka sekitar 127,57 dengan nilai rank A sama dengan 3 dan dimensi di ruang penuh. Ini menegaskan bahwa basis ruang yang dibentuk oleh kolom-kolom matriks A sungguh sangat kokoh.
Selanjutnya, kami melakukan analisis tingkat lanjut untuk melihat kestabilan jangka panjang sistem lewat eigen. Dari persamaan karakteristik, ketemu 3 eigen, yaitu lambda 1 sama dengan 4, lambda 2 sama dengan 1, dan lambda 3 sama dengan 1. Interpretasi teknisnya begini. Nilai eigen dominan kita sebesar 4, mengartikan adanya cenderungan penguatan atau perubahan sensitivitas di satu arah. Sementara nilai 2, nilai eigen bernilai 1, artinya ada arah konstan. Kalau model ini dibawa ke ranah dinamis jangka panjang, sistem produksi ini dinilai tidak stabil, asimptotik, karena ada nilai eigen yang lebih besar dari 1. Ini jadi alarm penting buat manajemen agar berhati-hati jika ingin menaikkan skala kapasitas di masa depan. Sebagai benang merah dari seluruh presentasi kelompok kami, pertama, target kombinasi produksi paling efisien adalah 115 unit meja, 55 unit kursi, dan 5 unit lemari. Kedua, angka ini sukses menyerap habis seluruh kapasitas, 290 jam mesin, 230 jam kerja, dan 180 bahan baku tanpa ada sisa idle. Ketiga, nilai determinan 4 menjamin sistem punya solusi tunggal yang pasti. Keempat, dari nilai eigen kita tahu sistem ini tidak stabil dan asimptotik kalau dipakai untuk permodelan dinamis. Dan terakhir, terbukti bahwa visualisasi matriks argumented sangat membantu mempermudah kerja manajer operasional dalam memetakan hubungan produk dan kapasitas. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami berharap penjelasan mengenai aplikasi aljabar linier ini bisa memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana teori matematika mampu menyelesaikan masalah nyata dan menciptakan efisiensi di rantai produksi teknik industri. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu Ibu dosen serta teman-teman yang memberikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.